tak akan pernah tahu sedalam apa cintaku untukmu. Biar ku selalu tak benar di matamu, namun ku tak lelah menyayangimu. Seberat apapun itu, ku mohon jangan tinggalkan diriku. Ku tak akan mau menyakiti dirimu seperti dirinya yang telah menyia-nyiakanmu. Bukan habiskan seluruh waktuku hanya denganmu. Ku tak berhenti untuk menjagamu dari pedihmu, walau kau selalu menyalahi diriku. Kau tak akan pernah tahu sedalam apa cintaku untukmu. Biar ku selalu tak benar di matamu, namun ku tak lelah menyayangimu. Seberat apapun itu, ku mohon jangan tinggalkan diriku. Ku tak akan mau menyakiti dirimu seperti dirinya yang telah menyia-nyiakanmu. Ku terlalu mencinta dirimu. Ku tak akan pernah tahu sedalam apa cintaku untukmu. Biar ku selalu tak benar di matamu, namun ku tak lelah menyayangimu. Seberat apapun itu, mohon jangan tinggalkan diriku. Tak akan mau menyakiti dirimu seperti dirinya yang telah menyia-nyiakanmu. Terlalu sayang takkan sia-siakanmu. Hai millennials, kembali lagi bersama Titas di Kiss of Music. This is your stage. Selama 1 jam ke depan, aku akan ngobrol bareng dengan salah satu bintang tamu. Oke, langsung aja kita sambut. Ada Bona di sini. Hai Bona. Hai. Oke, Bon. Ya. Nggak, soalnya tadi apa sih Briefingnya? terpana. Oh, Karena terpana. mendengar lagunya yang pertama yaitu Terlalu Sayang. Yes. Aduh. Oke, Bon. Sebelum kita lanjut berbicara tentang diri kamu sendiri, boleh dong diceritain lagu Terlalu Sayang itu tentang apa sih? Ya, sesuai judul lagunya sih, Terlalu Sayang. Kayak sebenarnya itu kisah aku pribadi. Jadi pada saat pembuatan itu, aku pernah ngalamin yang namanya aku suka sama seorang cewek, tapi cewek itu udah punya pasangan. Oh. Cewek itu udah punya pasangan, dan pasangan si cewek ini nggak baik sama dia. Terus aku coba kasih tahu sama ceweknya bahwasannya cowok lo tuh bermain nih di belakang nih begini-begini bla bla bla. Tapi ternyata karena dia lagi bucin, aku yang disalahin gitu. Sampai akhirnya aku berjuang untuk nunjukin kalau aku sayang, dan dia nggak ngargain itu. Sampai akhirnya aku putusin untuk pergi. Oke, akhirnya udah ya. Di saat aku pergi,
ternyata bener cowoknya begitu. Akhirnya dia nyesel, dia minta balik udah nggak bisa. Ya, jadi akhirnya dia bucinnya ke lo? Gantinya? Akhirnya dia nyesel. Nyesel dan minta maaf sama lo? Kok Tapi jadi kayak cerita ya? Enggak, itu cerita aslinya, cuman dirangkum. Itu inti dari lagu Terlalu Sayang sebenarnya. Oke. Jadi buat teman-teman yang merasa dirinya terlalu sayang terhadap seseorang, boleh loh diberikan mungkin lagu ini sebagai kode-kode buat dia. Karena lagu ini seperti yang tadi Bona bilang adalah lagu yang berdasarkan pengalaman pribadi yang dirangkum menjadi sebuah lagu. Gitu. Oke, Bon. Mari kita ngobrolin tentang dirimu. Kalau di sini dicontekan aku, nama lengkapmu adalah Wempi Bona Verstraeten. Yes, Benar nggak nyebutnya? benar. Iya. Boleh sebab ini nggak sih asal dari mana? Maksudnya kalau ngeliat namanya kayak ada londo-londonya nih. Waduh, iya. Jadi bokap itu kebetulan keturunan Chinese dan Belanda. Belanda, oke. Nyokap keturunan Margahayu Nasution, Oh, Batak. Batak. Oke, tapi penampilanmu kok kira Jepang. Gak apa-apa. Agak Orang lain-lain. suka disangkain orang Jepang gak sih awalnya? Atau mungkin begitu ngelihat Lebih ke nama Chinese sih lengkap? sebenarnya. Lebih ke Chinese. Cuman mungkin karena model rambutnya kayak gini jadi dikirain kayak Japanese. Asik. Iya. Tapi begitu mereka tahu kalau di belakang nama kamu ada si Verstraeten itu, Gak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya? Karena gak ada muka-muka Belandanya. nggak apa-apa. Yang penting tetap oke kok. Asik. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang sosok Bona sendiri. Nah, di tahun 2014 lalu, Bona sendiri kan pernah ngeband. Dan sekarang memutuskan untuk solo di 2019-an ya. Yeah. Boleh diceritain nggak sih kenapa dari ngeband akhirnya memutuskan solo? Kenapa ngeband akhirnya mutusin solo? Yang pertama aku bukan dari Solo, dari Medan. Oh iya baik, Oke. siap. Yang Oke kedua- juga nih. Yang kedua, kenapa mutusin dari band ke jadi penyanyi solo? Karena waktu pas di band itu sebenarnya kita udah siap album nih, kita udah siapin album, kita udah gelar mau konser di Medan gitu kan. Tapi ternyata di situ aku belajar bahwasannya kita di situ ada 5 orang dan ternyata menyatukan visi misi dari 5 orang ini susah banget. Oke. Kalau pas lagi happy-nya, kita semua satu visi misi. Kalau lagi happy. Kalau lagi down ya, nah itu mulai itu. Jadi akhirnya ada yang mau nikah lah, ada yang mau inilah, ada yang mau ini. Akhirnya aku mutusin kayak ya udah nggak apa-apa kita tetap temenan. Tapi aku minta izin untuk solo karir gitu. Dan akhirnya mereka support sampai detik ini. Sampai detik ini tetap berteman ya, Tetap walau nggak berteman. satu di Tetap band yang sharing sama. juga, yes. Oke. Apakah ada kepikiran mungkin someday di kemudian hari akan mengajak mereka untuk berkolaborasi lagi? Kayaknya kalau ngajak mereka, mungkin mereka udah punya kesibukan masing-masing. Tapi someday sih jujur aku tuh pengen punya proyekan band yang mungkin aliran musiknya agak sedikit rock. Oh. Gini, rock. Begini apa begini? Gini, rock. Oke. Semoga suatu saat nanti mimpimu terwujud ya. Amin. Jadi dari yang mendayu-dayu, dari yang lagunya galau, terus tiba-tiba nanti muncul dengan Bona yang proyekan musiknya ngerok. Ya ngeroknya mungkin tetap galau juga. Ngerok galau ya, oke. Ya, Tetap ya. galau juga, cuman maksudnya musiknya agak lebih keras, cuman ya tetap jalurnya ya tetap cerita cinta juga sih, nggak bisa jauh dari situ. Asik, selalu cinta ya. Ntar kamu akan menjadi band-band gondrong menangis. Mantap. Oke, nah nama Bona ini tidak bermaksud untuk mengkompar atau apapun ya Bon ya. Oke. Nah, orang kan udah lebih tahu lebih dulu yang namanya Bona Idol. Iya kan? Sementara kamu hadir dengan nama Bona. Ya. Same Bona. Same. Bagaimana dirimu membuat dirimu as a Bona yang established. Jadi ketika orang ingat Bona, mereka nggak kayak ingatnya oh Bona Idol atau nyamain kamu dari satu pemilihan tertentu, tapi establishnya adalah iya ini gue Bona tanpa bukan Bona yang itu, tapi ini Bona Wempi Bona Verstraeten. Bagaimana? Jujur sih sampai sekarang sih sebenarnya itu nggak terlalu jadi pikiran, cuman kadang ngeganggu ketika kayak ada komen, oh bagus juga nih suaranya Bona Idol gini. Sebenarnya mungkin kalau seandainya si Bona Idol itu sampai sekarang juga masih berkarir dalam dunia nyanyi, mungkin gampang buat aku untuk ngasih tahu orang ini Bona yang Verstraeten, ini Bona yang Idol gitu. Dari
karakter lagu dan karakter suara gitu kan. Cuman karena Bona Idol-nya udah Jarang. nggak tahu ya, saya cek tapi kayaknya nggak ada lagi, mungkin akan gitu kan. Jadi agak susah memang, oh ini Bona Idol, karena mereka nggak tahu tuh karakter vokalnya gimana, mukanya udah lupa, cuman teringat mungkin Namanya. nama Bona itu gampang diingat kan, jadi yang orang tahu Bona Idol gitu. Tapi ya udah sih nggak usah dipusingin, tinggal dijelasin oh bukan gitu. Yang penting so far so good ya, So bisa far, tampil dengan so good. dirinya. Yeah. Oke, nah kamu kan mempunyai 3 lagu yang kebetulan nanti juga akan dibawakan di acara ini kan. Yeah. Pertama tadi Terlalu Sayang udah. Terus yang kedua adalah Jaga Jodohku Sebentar dan Kuberikan Bahumu. Nah ini, Bahuku. Nah 3 lagu ini kan ibarat kata emang yang kayak mendayu-dayu, yang galau yang tadi kita bilang kan. Nah Mendayu-dayu. itu mendayu mas. Sekali mendayu. 2.30 terlampau. Iya lanjut. Oke. Oke, maaf. Dari mana semua lagu ini, maksudnya gini, apakah kamu mendapat inspirasinya semua rata-rata dari pengalaman pribadi atau memang dari pengalaman orang? Karena biasanya kan orang paling gampang bikin lagu berdasarkan dari pengalaman pribadi kan? Ya. Tuh. Kebetulan kalau untuk lagu Terlalu Sayang dan lagu Kuberikan Bahuku, let's say itu lagu pertama aku dan lagu ketiga itu ciptaan dari Tengku Safik yang memang kita buat berdasarkan kisah nyata. Oke. Dirimu? Yes. Oke. Nah kalau lagu kedua itu aku dipercayakan oleh penciptanya namanya Kayonggi Mikama, salah satu talent juga, salah satu penyanyi juga, untuk ngebawain lagu ini, gitu. Jadi kalau yang kedua itu memang bukan kisah nyata, cuman memang itu kayak kisah banyak orang, kayak banyak sih orang kayak jagakan jodoh orang sebentar gitu. Orang mah biasanya jagain jodoh orang dulu ya, Yeah. yang ini jagain jodoh orang sebentar. Jadi ya. sebenarnya lagu kedua ini lebih ke drama sih sebenarnya, lebih ke drama. Itu artinya judul lagunya itu hanya sebagai judul, tapi arti lagunya sebenarnya nggak gitu. Oke, tapi kalau dari dirinya Bona sendiri, kamu sendiri memang senang dalam menulis lagu nggak sih? Entah lirik, entah membuat lagu, mungkin ikutan nyumbang ide buat nada atau prosesnya. Insya Allah nanti single keempat itu lagu buatanku dan ciptaanku sendiri. Bener nih? Yes. Oke, nanti kita akan ngobrolin di segmen yang terakhir ya. Jangan dibuka sekarang, nggak seru Iya, bener, gitu. Dan tetap nanti gue akan bertanya sedikit tentang single keempatnya yang kira-kira akan rilis kapan? Insya Allah kalau nggak bulan ini, bulan depan. Sebentar lagi dong, menyambut tahun baru ya. Yes. Oke. Nah, di sini kan tadi sempat menyebutkan bahwa ada sosok Tengku Safik kan di lagu yang pertama sama yang tadi ketiga itu. Menurut Bona, seberapa pentingkah sosok Tengku Safik itu dalam perjalanan karir lo hingga saat ini? Seberapa penting tuh? Nah. Aku itu baru masuk label di 2018. Jadi kalau tanya seberapa penting dari 2018 sampai 2020 akhir kita masuk 2021, dia salah satu orang terpenting. Karena memang dia yang ngebawa dan dia ngedirect, karena kebetulan dia juga jadi musik directornya aku juga. Jadi penting banget. Pernah ribut gak sih? Bukan ribut sih, kayak, ya, maksudnya kayak berargumen. Kalau gitu-gitu. berargumen pernah, tapi kalau sampai yang tegang otot gitu enggak sih. Tegang otot. Ya maksudnya marah gitu. Ini Iya, nggak gontok-gontokan kan? Iya bener. Oke, nah ini kan ibaratnya kan kamu bekerja sama dengan Tengku Safik juga kan, yang paling sering lah gitu ibaratnya. Gimana sih, ada tipsnya nggak sih atau triknya supaya bisa tetap langgeng dalam bekerja sama dengan Tengku Safik? At least ini bisa buat teman-teman milenial di luar sana yang kebetulan juga ingin membuat lagu dan akan berkolaborasi dengan temennya atau orang lain. Setidaknya ini bisa dapat tips dan trik dari Bona tentang bekerja sama dengan orang lain. Caranya itu salah satu yang paling gampang adalah sabar ya. Karena kita harus tahu posisi yang kedua. Kita harus tahu posisi di mana pada saat itu, contohnya aku pada saat itu adalah talent baru, yang di mana aku kerjasama dengan salah satu komposer terkenal di Indonesia. Jadi aku itu udah nothing tulus aja, kayak ya udah apa bahannya aku terima, aku nyanyiin gitu kan. Nah, alhamdulillahnya aku diduetkan dengan Tengku Safik yang menurutku nggak sesuai ekspektasiku sebagai komposer yang terkenal yang agak sedikit
meninggi. Malah dia itu datang, dia ngajak ngobrol, apa nih kisah kamu nih, coba ceritain, terus Curhat dong. iya, jadi enggak, karena menurut dia adalah lagu yang kita angkat dari kisah sendiri itu bakal lebih kerasa feel-nya. Oke, lebih menjiwai Lebih ya. menjiwain. Jadi aku cerita, terus dia bikin lagu, gimana, kamu suka nggak, cocok nggak? Terus dia kasih juga kesempatan untuk aku, ini musiknya kamu maunya gimana, terus nadanya dari mana gitu. Jadi ternyata nyambung aku sama dia. Alhamdulillah kita klop banget gitu loh. Tapi bukan berarti nggak ada juga orang yang meninggi gitu. Ada juga komposer-komposer di luar sana yang meninggi. Jadi salah satu triknya ya kita sabar, tahu diri, ikhlas aja udah. Ikhlas dan jadi orang yang menyenangkan dah. Gitu. Oke, jadi 4 orang yang ya? menyenangkan aja. Oke, jadi 4 tips dari Bona adalah yang pertama sabar, Tahu diri. Tahu diri, sabar, ikhlas. Tadi bilangnya sabar duluan. Tahu diri dong. Sabar ah? Tahu diri. Ya udah ntar kita lihat rekamannya. Pokoknya tahu diri, sabar, ikhlas, dan jadilah orang yang menyenangkan. Iya. Begitu. Jadi 4 tips yang bisa kamu praktekin kalau misalnya kamu bekerja sama atau berkolaborasi dengan komposer ataupun penyanyi lain. Oke. Nah Bon, selama karir kamu ini, yang dari dulu misalnya yang pas ngeband hingga sekarang jadi solo, ini disupport keluarga nggak? Awalnya dulu enggak. Enggak. Awalnya dulu enggak. Jadi pas aku mau berangkat ke Jakarta tahun 2018, itu aku minta izinnya sebenarnya udah 2 tahun yang lalu. Jadi dari 2016? Yes. Oke. Dari 2016 aku udah minta izin pengen ke Jakarta, pengen istilahnya fight ke Jakarta, memang ke dunia entertaining sebenarnya. Tapi itu nggak pernah dikasih izin karena kebetulan keluarga aku itu nggak ada yang berasal dari dunia entertain. Jadi ya standar lah orang-orang daerah pasti mikirnya oh di sana hidupnya itu susah, kejam apa segala macam kan. Atau glamor, nanti Iya, kamu macam-macam. glamor, nanti kamu aneh-aneh di sana gitu kan. Tapi ya aku coba yakinin, walaupun sampai gontor-gontotan, yakinin sampai akhirnya syaratnya adalah tamat kuliah. Udah kan? Alhamdulillah udah. Terus IP-nya lumayan dan dia seneng. Dan aku udah bisa buktikan selama aku di Medan karirnya juga lumayan. Kadang-kadang dia keluar dari rumah gitu kan, bawa mobil, tiba-tiba loh ada foto anakku gitu. Seneng dong. Dipoto nggak? Dipoto nggak? Kirim-kirim ke grup iya, WhatsApp? dikirim ke grup arisannya juga gitu kan. Sampai akhirnya dia ngerasa kayaknya ini anak serius gitu. Jadi akhirnya aku dikasih kesempatan buat coba ke Jakarta. Oke. Nah tuh teman-teman millennials, kalau ingin minta izin sama orang tua dan keluarga harus membuktikan bahwa kamu serius ya. Iya, harus ngebuktikan serius karena pada saat itu bisa aja aku pergi. Cuman aku percaya gak akan ada rezekinya dan berkahnya nantinya. Ya, ya bisa aja kita sukses, cuman juga nggak bisa nikmatin karena nggak ada berkah dari orang tuanya. Nah, nggak didoain sekali. kan? Betul sekali. Nah itu dia teman-teman millennials. Pokoknya yang penting jangan lupa minta izin, minta restu dari orang tua agar perjalanan karirmu itu berkah, rezekinya lancar. Yang penting didoain, bukan begitu bukan? Bukan begitu, bukan. Bener dong. Bener dong. Oke, nah aku mau nanya lagi nih, tapi bingung mau nanya apa. Karena banyak yang pengen gue tanyain, tapi waktunya kan gak banyak. Oke, nah musisi idolanya seorang Bona siapa sih? Boleh Indonesia, boleh luar negeri. Musisi idola banyak banget sih sebenarnya. Yang Tapi kalau paling apa ya, kalau dari sosok aku suka tetap Ahmad Dhani sih. Ahmad Dhani. Ahmad Kenapa? Dia salah satunya yang aku tahu orang sombong, tapi pantas sombong gitu. Untuk di dunia musik ya, orang sombong tapi pantas sombong karena memang karya dia begitu gitu loh. Dan dia pinter banget, dia baca buku semua tentang musik dan dia hafal. Ya menurut aku itu keren sih. Ya oke sih, memang kalau lu mau sombong emang harus ada yang perlu disombongin. Iya gitu, ya kayak Hotman Paris sombong, ya memang dia kaya gitu. Emang dia pinter juga Nah kan banyak orang udah sombong, sotoy tapi yang nggak ada ngasilin apa-apa gitu. Oke, nah belajar dari Ahmad Dhani apa sih yang lo pengenin buat karir lo ke depannya? Secara lo kan kolaborasi sama dia. Kolaborasi. Nah, kolaborasi sama dia. Kolaborasi sama ini. Udah pernah ketemu belum? Ngelihat dari jauh udah, tapi kalau ketemu belum. Kenapa ngeliat dari jauh aja? Ya karena nggak kenal. Oh, tapi kan sekarang? belum ada kesempatan untuk kenalan langsung gitu. Cuman insya Allah ke depannya mungkin ada. Oke, nah anggap aja nih Bon, seandainya anggap aja itu kamera ya, itu adalah Ahmad Dhani.
Atau jangan-jangan ini mau di-prank didatengin Ahmad Dhani langsung nggak? Nggak. Enggak. Enggak ya? Pokoknya gini, seandainya di depan kamu itu ada Ahmad Dhani dan anggap aja itu adalah Ahmad Dhani di depan kamu. Apa yang akan kamu omongin? Silakan loh. Karena enggak, tenang Ini aja. kok aneh sekali ya? Nah, tenang aja, karena biasa gini, beberapa ada tamu kisah musik yang lain juga dia idolanya Ariel Noah. Oke. Nah, akhirnya kita suruh dia untuk menyampaikan isi hatinya gitu kan. Siapa tahu kalau ternyata Ahmad Dhani juga pas kebetulan ngeliat dan mungkin kalian bisa berkolaborasi, kenapa enggak? Iya. Ya kan? Nah, coba mumpung anggap aja di depan ada Ahmad Dhani, jadi coba gimana apa yang akan kamu katakan kepada Mas Dhani? Oke, manggilnya Mas apa Om ya? Mas aja deh. Mas Dhani, lo keren banget. Udah, itu aja. Iya, karena ya, kata-kata keren tuh udah bisa mewakilin semuanya sih, dari lagu, dari gayanya, dari kehidupan sombongnya, lo keren banget. Nggak mau minta, Mas kita kolaborasi dong. Kan kalau dia nontonin dia udah tahu gue pengen oke. kolaborasi. Siap. Oke. Mudah-mudahan kita bisa suatu saat kolaborasi dan lo nggak bakal nyesel. Asik, oke, amin. Amin. Gue doain ya Bon. Amin, Kalau thank ntar misalnya terjadi bener-bener kejadian lo kolaborasi sama Mas Dhani, kabarin. Harus main kesini lagi. Oh ya pasti, itu karena emang karya-karya beliau memang oke sih. Oke. Oke, nah itu dia Millennials. Tadi kita sempat ngobrol mengenai tentang singlenya juga dan perjalanan karirnya. Sekaligus juga ada tips-tips dari Bona tentang gimana kalau kita berkolaborasi dengan orang, bekerja sama dengan orang, dan sekaligus meminta restu kepada orang tua demi perjalanan karir yang lancar. Nah itu dia tadi kita udah obrolin. Setelah ini kita akan ngobrol lagi mengenai lagu-lagunya yang lumayan tadi aku dengerin mengiris hati dan jiwa. Tapi nanti setelah yang satu ini. Jadi teman-teman Millennials tetap bersama Titas dan Bona di Kiss of Music. This is your stage.